Halo teman-teman, selamat datang di Usia Library, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan di antara Wuxia, Xianxia, dan Xuanhuan. Ketiga istilah ini merujuk kepada genre dan terkadang bisa menjadi hal yang cukup tricky untuk membedakannya. Dengan memahami ketiganya, maka teman-teman bisa dengan mudah mengetahui mana sih dari ketiga genre itu yang paling Anda sukai dan mana yang kurang Anda sukai, atau jangan-jangan Anda malah menyukai ketiga genre tersebut. Jadi, kami harap dengan video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami ketiga genre ini dengan penjelasan sesimpel mungkin. Kita mulai. Dibandingkan Xianxia dan Xuanhuan, Wuxia bisa dibilang lebih akrab di telinga kita karena pada dasarnya genre ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan sejak genre Wuxia belum diperkenalkan sekalipun. Wuxia sendiri secara harafiah diartikan sebagai pendekar silat, berasal dari kata Wu dan Xia. Wu sendiri berarti bela diri ataupun kemiliteran, sedangkan Xia adalah kata sifat yang berarti pemberani atau chivalry yang menggambarkan sifat seorang pendekar. Seperti yang pernah dituliskan oleh salah satu admin sekaligus moderator domain Gulong yang paling tampan dan paling muda di grup Wuxia Indonesia yang berafiliasi dengan Wuxia Library, secara Wuxia sendiri sudah dimulai sejak zaman Tiongkok kuno. Jika Anda pernah nonton film The Assassin yang dibintangi Suci di tahun 2015, film ini dibuat berdasarkan cerita kasih zaman dinasti Tang yang berjudul Nie Yin Yang. Padahal jauh sebelumnya lagi di tahun 500-an sebelum Masehi, pada masa musim semi dan musim gugur, ada kisah nyata seorang pembunuh bayaran bernama Chuan Chu yang ditugaskan Pangeran Kuang yang kelak menjadi Raja Helu dari Wu untuk membunuh Raja Liao dari Wu. Chuan Chu berhasil membunuh Raja Liao dalam sebuah pesta, tetapi dia sendiri terbunuh di tempat. Pedang yang digunakan Chuan Chu kemudian disebut sebagai Yi Changjian, atau pedang khusus ikan, sebuah pedang yang sangat kecil dan tipis sampai-sampai bisa disembunyikan tubuh ikan. Kisah pembunuh bayaran yang paling terkenal mungkin kisah Qingge yang berlangsung pada tahun 227 sebelum Masehi, di mana terjadi percobaan pembunuhan terhadap Raja Qinzheng. Aksi ini tentu saja gagal karena Raja Qinzheng kelak yang menjadi kaisar legendaris Qin Shi Huang yang berhasil mempersatukan seluruh daratan Zhongguo sesudah periode Perang Tujuh Negara. Dalam dokumen resmi kerajaan, Chuan Chu dan Qingge sama-sama disebut zeke ataupun pembunuh. Uniknya dalam cerita rakyat yang ditonjolkan adalah karakter keberanian, kepahlawanan, dan kesetiaan mereka. Karakter yang kemudian menjadi karakter wajib para pendekar sejati seperti Nie Yin Yang yang sudah kita singgung tadi. Penggambaran karakter Xia yang lebih jelas lagi bisa dilihat di karya-karya para novelis dinasti Ming yang menulis cerita-cerita legendaris kisah tiga negara atau Sanko Yenyi atau Samkok. Juga ada kisah batas air Sui Huchuan atau kisah 108 pendekar Liangshan. Sampai di sini rasanya sudah cukup jelas ya bahwa kisah-kisah Wuxia telah ada sejak lama dan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tiongkok kuno sejak zaman kuno. Baik itu sebagai bacaan hiburan, pagelaran wayang, opera panggung, atau mungkin juga dijadikan sebagai bahan pelajaran baca tulis. Di antara banyaknya karya-karya Wuxia, trilogi Pendekar Raja Wali karangan Jin Yong mungkin adalah salah satu karya yang paling populer. Tapi jika kita menelusuri pada sejarah yang barusan dijelaskan, rangkaian trilogi itu bukanlah pemrakarsa genre Wuxia itu sendiri. Trilogi Raja Wali yang pertama kali terbit sebagai cerita bersambung di surat kabar dari tahun 1957 hingga 1959 tidak bisa disebut sebagai pelopor Wuxia modern. Karena pada tahun 1947, Wang Tulu lebih dulu menulis Wohu Changlong atau dikenal dengan Harimau Mendekam Naga Tersembunyi. Di layar lebar, kita mengenal film ini lewat film yang dibintangi Chow Yun-fat dengan judul Crouching Tiger, Hidden Dragon. Nah, sampai di sini definisi dan asal-usul dari Wuxia itu sendiri rasanya sudah terjabarkan dengan sangat baik ya teman-teman. Sekarang, mari kita telusuri apa sih itu Xianxia. Sama seperti Wuxia yang terdiri dari dua kata,
Xianxia juga terdiri dari dua kata yaitu xian dan xia, di mana xia sudah kita jelaskan yang adalah kata sifat yang menunjukkan keberanian atau sifat dari pendekar. Kata xian sendiri berarti immortal ataupun keabadian. Kata keabadian ini juga bisa dipadankan sebagai god ataupun dewa. Secara literal, Xianxia bisa disebut sebagai immortal heroes atau pendekar keabadian. Apa sih maksud dari immortal heroes ini? Secara mendasar, karya-karya novel maupun film bergenre ini tidak hanya melibatkan manusia seperti halnya pada wuxia, tetapi genre ini melibatkan makhluk-makhluk lainnya seperti iblis, hantu, makhluk-makhluk surgawi, dewa, dan para celestial. Bila di wuxia, tokoh-tokohnya hanya berkemampuan seni bela diri saja, di mana keterampilan bela diri ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu wukong atau jurus bela diri, meikong atau ilmu tenaga dalam, dan cingkong atau ilmu peringan tubuh. Maka di Xianxia, tokoh-tokohnya memiliki kapasitas yang lebih dari itu seperti keterampilan untuk terbang, keterampilan memainkan sihir, benda-benda magis, artefak-artefak yang memiliki kekuatan sihir, dan biasanya terdiri dari dunia 3 alam, yaitu dunia para mortal, dunia para celestial, dan dunia underworld. Xianxia juga sulit dilepaskan dari konsep Tao, Buddhism, dan mitologi maupun cerita rakyat Cina. Legenda Neca, legenda ular putih, dan perjalanan ke barat oleh Biksu Tong yang dikawal Sun Gokong dan kawan-kawan adalah 3 contoh kisah Xianxia yang telah ada sejak lampau. Terminologi Xianxia sendiri bisa dibilang cukup baru dan bahkan belum dikenalkan sejak ketiga kisah populer itu telah ada dan diceritakan dari masa ke masa. Dalam kisah-kisah Xianxia modern, biasanya protagonis-protagonis Xianxia adalah seorang manusia yang berlatih diri mengikuti jalan Tao bercita-cita untuk mencapai keabadian, dan para praktisi pendamba keabadian ini disebut sebagai kultivator. Sampai di sini, saya rasa teman-teman sudah bisa memahami dengan jelas ya perbedaan yang sangat mendasar dan mencolok di antara wuxia dan Xianxia. Lalu bagaimana dengan genre ketiga yang disebut dengan Xuanhuan? Simpelnya, Xuanhuan itu sangat mirip dengan Xianxia dan diperlukan sedikit kejelian untuk membedakannya. Xuanhuan terdiri dari 2 kata, Xuan dan Huan, yang secara literal berarti fantasi misterius. Apabila kita berhati-hati mencermati kedua kata ini, maka apapun kisah fiksi yang berbau fantasi dan penuh dengan hal-hal mistis bisa disebut sebagai Xuanhuan. Lantas, apa bedanya Xuanhuan dengan Xianxia? Bukankah Xianxia juga dipenuhi dengan hal-hal berbau fantasi dan kemistisan? Di sinilah persepsi, pengetahuan, dan penafsiran terhadap literasi kultur Chinese bekerja. Meskipun Xianxia tidak bisa lepas dari fantasi dan hal-hal mistis, tetapi Xianxia juga tidak bisa lepas dari mitologi, kepercayaan, serta pandangan-pandangan yang ditumbuhkan sejak dahulu dan diyakini oleh bangsa Cina itu sendiri. Seperti halnya jalan Tao, jalan keabadian, Buddhism, dan cerita-cerita rakyat adalah nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat Tiongkok kuno, dan nilai-nilai itu diturun-temurunkan hingga ke generasi selanjutnya. Disinilah batasan dari Xianxia. Sementara Xuanhuan tidak terikat oleh pandangan maupun nilai-nilai tersebut. Xuanhuan bisa saja mengadopsi kultur dari Barat sebagai elemen dari ceritanya, sehingga terjadilah percampuran fantasi Eastern dan Western di dalamnya. Atau malah Chinese fantasi itu sendiri diabaikan dan keluar dari jalur yang semestinya. Jika seseorang tidak mampu membedakan yang mana yang menjadi bagian dari Chinese fantasi dan yang mana yang bukan Chinese fantasi, maka orang tersebut akan mengalami kesulitan untuk membedakan antara genre Xianxia dan Xuanhuan. Meskipun demikian, kita tentunya tidak perlu terlalu ketat atau terlalu serius dalam menentukan standar perbedaan Xianxia dan Xuanhuan ini. Sepanjang teman-teman sudah bisa paham dengan konsep perbedaannya, maka selesai sudah tugas saya menarasikan video ini. Sebagai penutup, boleh nggak teman-teman membantu memberikan contoh karya-karya untuk setiap genre wuxia, Xianxia, dan Xuanhuan itu sendiri? Komentar baik tentunya akan dipin di kolom komentar dan akan diberikan hadiah kejutan. Siapa tahu kan, isi dari hadiah kejutan itu adalah sebuah pelukan hangat dari pengcu tercinta wuxia Indonesia. Oke, segitu saja teman-teman pembahasan pada konten kali ini. Semoga video ini bisa memberikan sedikit banyaknya informasi dan hiburan kepada teman-teman sekalian. Please subscribe, like, komen, maupun share video ini bila teman-teman suka.
Jangan lupa untuk mengikuti juga media-media sosial kami di Facebook dan Instagram. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa di kesempatan mendatang.